Digugat anggaran dasar, tapi jadikan termohon kan menteri. Jadi aneh bagi saya. Jadi Bapak bilang Pak Yusril aneh begitu Pak? Jadi bagi saya tidak masalah ya. Dan Pak Hamdan apalagi yang selama ini memimpin sidang Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua MK, tapi sekali ini sebagai advokat, yaitu akan berhadapan dengan advokat lain. Konflik yang terjadi di Partai Demokrat menyeret Yusril Iza Mahendra dan Hamdan Zulfa ke dalam pertarungan. Baik Yusril dan Hamdan dikenal dekat dan pernah berada dalam naungan Partai Bulan Bintang (PBB). Hamdan Zulfa pernah menjadi staf Yusril saat ia menjabat sebagai Mensesnek, pernah aktif dalam kepemimpinan PBB. Sebelum akhirnya ia menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Hamdan Zulfa saat ini menjadi kuasa hukum Partai Demokrat. Ia ditunjuk partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono itu untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan KLB Muldoko adalah sudah tepat secara hukum. Sementara Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum 4 mantan kader Demokrat yang menggugat ADART partai tersebut ke Mahkamah Agung. Ya, tentu pertama memang ya gugatannya aneh lah ya. Yang digugat anggaran dasar Partai Demokrat, tapi Partai Demokrat tidak dijadikan tergugat, termohon gitu loh. Permohonannya anggaran dasar, tapi Partai Demokrat tidak dijadikan termohon. Nah, pada sisi lain mengambil surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan anggaran dasar Partai Demokrat, sehingga menjadikan Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi termohon. Nah ini kan jadi aneh. Kalau memang pengesahan oleh menteri itu dijadikan objek, tidak di Mahkamah Agung, itu di PT UN. Tetapi oleh karena itu, karena Partai Demokrat tidak dijadikan pihak, ini adalah masalah yang sungguh sangat penting yang harus jadi perhatian dalam proses penegakan hukum, karena yang bersangkutan sendiri tidak dijadikan termohon, maka untuk keadilan, untuk penegakan hukum yang transparan dan asas-asas dalam peradilan, memang kami sudah minta kepada Mahkamah Agung untuk dijadikan pihak. Kami sudah sedang mempersiapkan secara utuh ya, memberikan keterangan terkait dengan apa-apa yang disampaikan dalam permohonan itu. Yang digugat anggaran dasar, tapi jadikan termohon kan menteri. Jadi aneh bagi saya. Jadi Bapak bilang Pak Yusril aneh begitu Pak? Permohonannya. Oh, permohonannya Permohonan aneh. dari para pemohon itu. Ini adalah urusan perkara yang sungguh sangat penting untuk jadi perhatian Mahkamah Agung. Karena gugatan yang aneh itu, permohonan yang aneh itu. Jadi pihak yang paling signifikan ya, didengarkan keterangannya itu adalah yang membentuk peraturan itu. Itulah hakikat dari peraturan Mahkamah Agung tentang hukum acara, ya, hukum acara pengujian di Mahkamah Agung. Hukum acara pengujian di Mahkamah Agung itu yang dijadikan termohon adalah yang membuat aturan, itulah yang dijadikan termohon. Nah ini karena itu, ini hal yang sangat penting untuk jadi perhatian untuk penegakan hukum yang baik begitu, perlu jadi perhatian terutama dalam proses di Mahkamah Agung ini. Misalnya Mahkamah Agung akan membuka persidangan, ya kita tunggu saja. Kalau Mahkamah Agung membuka persidangan, ya saya akan hadir dalam persidangan itu, dan kita lihat seperti apa acaranya, apakah persidangan langsung ataukah persidangan dilakukan secara virtual. Di Mahkamah Konstitusi biasanya persidangan selama pandemi ini dilakukan secara virtual, dan sidang-sidangnya pun jalan. Jadi bagi saya tidak
masalah ya. Dan Pak Hamdan apalagi yang selama ini memimpin sidang Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua MK, tapi sekali ini sebagai advokat, yaitu akan berhadapan dengan advokat lain, memperdebatkan sesuatu yang kemudian akan dinilai oleh majelis hakim argumen siapa yang sebenarnya lebih kokoh dalam mempersoal judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini.